Salam puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan baik. Dia sudah menjaga kita dan pagi ini kita bisa bangun dengan keadaan tubuh yang diberkati. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita akan berdoa dan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan agar supaya perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syarat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat community yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tidak tidur. Jika kita membaca dengan cermat, nyanyian ini ditulis oleh sang pemazmur dengan menimbang jalan hidup yang tidak selalu bagus dan mulus. Oleh karena itu, dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, pemazmur mengakui bahwa Tuhan tidak diam saja. Tuhan tidak tidur. Tuhan selamanya bekerja. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini kita menemukan ada 5 kali kata penjaga ini diulang-ulang. Jadi itu berarti bahwa pemazmur ini menyadari bahwa kehidupannya betul-betul ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang Mazmur 121 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa pada waktu kita beristirahat, tidur, Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu selalu menjaga kita. Dia tidak tidur. Itu berarti matanya tetap melek, matanya tetap terbuka untuk mengawasi kehidupan saudara dan saya. Sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kalau Tuhan menjaga hidup kita, berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Tuhan menjaga kita dan juga menaungi kehidupan kita. Dia menaungi kita, mengcover segala aktivitas kita. Itu sebabnya apa saja yang kita lakukan, Tuhan tetap
menaunginya. Dia terus memelihara kita karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang menjaga kita. Di 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatannya yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Karena kita betul-betul percaya akan kemahakuasaan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan, akan kuasanya Tuhan, akan mujizatnya Tuhan. Itu sebabnya Dia terus memelihara kita dalam kekuatannya. Jadi sahabat-sahabat kekasih, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Di Matius pasal 10 ayat yang ke-30 dan 31 ayat firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan bahwa rambut kepala kita pun terhitung. Itu sebabnya seluruh eksistensi hidup kita itu diketahui oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan rambut di kepala saja Tuhan hitung, Tuhan tahu berapa jumlahnya, ya, rambut di kepala kita. Siapapun manusia di dunia ini tidak akan mampu menghitung rambut di kepala kita, ya. Namun Tuhan begitu luar biasa. Kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. Sebab rambut di kepala kita pun Dia dapat menghitungnya. Itu sebabnya pemeliharaan, penjagaan Tuhan begitu dahsyat atas kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga dikatakan bahwa ayat yang ke-7 bagian A dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, jadi Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan, musibah. Nah, pada waktu kita mengadakan perjalanan, baik itu jalan kaki, baik itu berkendaraan roda 2, roda 4, baik itu dengan pesawat, dengan kapal, dengan apapun, Tuhan menjaga kehidupan orang-orang yang benar, ya. Jadi Tuhan menjaga kita dari segala bahaya-bahaya kecelakaan. Dan yang berikut ayat yang ke-7b dikatakan, ya, dikatakan bahwa Ia akan menjaga nyawamu. Jadi nyawa kita itu dijaga oleh Tuhan. Amin, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak perlu takut, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjaga nyawa kita. Tidak ada satu roh pun yang dapat mencabut nyawa kita, ya. Sebab Tuhan menjaga nyawa kita. Dan yang terakhir dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga saudara dan saya, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan.
kita percaya waktu kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dialah yang akan melindungi kehidupan kita. Masalah bisa datang, pergumulan bisa kita hadapi, proses-proses hidup kita bisa hadapi, alami. Tetapi ingat satu hal, bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Itu sebabnya Dia tidak pernah tidur dan tetap menjaga kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan menjaga komunitas of Miracle, sahabat-sahabat dimanapun berada, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tidur, dan selalu menjaga kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh eksistensi hidup kami hanya kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Engkau memberkati sahabat-sahabat community dimanapun berada, di Swedia, di Malaysia, di Singapura, di Australia. Engkau menjaga di Somalia, biarlah kehidupan mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Surabaya, di Jogja, Tuhan Engkau menjaga dan melindungi di Jakarta, Engkau menjaga di Makassar, Engkau menjaga kemudian di NTT, di Ambon, di Maluku Utara, di Dobo. Tuhan akan menjaga di Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur. Anak-anak-Mu yang sedang bekerja, Tuhan jaga lindungi mereka. Bahkan sahabat-sahabat yang ada di Papua, Tuhan pelihara mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan kesehatan mereka. Mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan biarlah Tuhan terus memperpanjang usia mereka agar mereka tetap memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami yang studi, anak-anak kami yang bekerja, profesi mereka masing-masing Tuhan, sebagai dokter, bidan, sebagai guru, dosen Tuhan, sebagai pegawai-pegawai swasta Tuhan, karyawan-karyawan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar Tuhan jaga. Angkat mereka Tuhan, jadikan mereka kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pengurus Community of Miracle, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba bersyukur Tuhan karena hamba sudah membuka satu pos pelayanan lagi, yaitu Sola Gracia Ministry. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Pelayanan ini akan menjangkau banyak orang Tuhan, baik itu anak-anak, pemuda-pemudi Tuhan, orang tua, pelajar-pelajar mahasiswa, dimanapun mereka berada, pengusaha, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.